satu disiplin ilmu yang bisa membantumu membaca pikiran orang lain secara gamblang dan membuat mereka selalu mengiyakanmu. Kamu juga bisa terlihat lebih berkarisma dan percaya diri. Ini bukan ilmu sihir kok, cuma sogokan. Bukan juga, tapi psikologi, ilmu memahami orang lain. Kalau seseorang menyelamu dengan suara yang lebih lantang, teruskan saja bicaramu hingga selesai. Kuncinya, jangan tinggikan suaramu. Berbicaralah seperti biasa, lama-lama dia akan kikuk lalu diam. Seringnya kita akan mengusap dagu saat sedang mengambil keputusan. Pandangan kita mungkin tertuju ke bawah, ke atas, ke samping, atau kemanapun. Tapi sebenarnya kita tidak menghiraukan itu karena sedang berpikir keras. Pada awal dan penghujung hari, ingatan kita akan lebih tajam. Di luar itu cuma samar-samar. Gunakan tips jitu ini saat kamu mendapat panggilan wawancara kerja. Setujui janji temu di awal atau akhir jam kerja. Pihak perekrut akan lebih mengingatmu daripada kandidat lain. Saat kamu merasa ada yang mengawasimu, menguaplah. Dan perlihatkan saja secara terang-terangan. Ingat, menguap sangat menular. Lihat ke sekeliling dan perhatikan siapa yang juga menguap. Kalau ada yang ikut menguap, dialah yang telah mengawasimu. Jangan awali permintaanmu dengan kata, "Maukah Anda?" Secara tidak sadar, pendengarmu akan berasumsi kalau kamu cuma sedang berteori. Maka jawaban ya bisa berarti, "Ya, dalam teori saya mau, tapi sebenarnya saya tidak mau." Kata maukah memang terdengar sopan, tapi sebaiknya gunakan tolong lakukan ini. Saat kamu merasa cemas atau tertekan, cari saja makanan yang bisa kamu kunyah. Mengunyah akan memberitahu otak, sudahlah tenang saja, semuanya aman terkendali. Kalau kamu kurang tidur, coba katakan tidurmu cukup. Para ilmuwan dari Colorado College membuktikan kalau kamu yakin istirahatmu sudah cukup, walau sebetulnya kurang, otakmu akan berfungsi dengan baik. Kalau kamu ingin membuat orang lain menyetujuimu, sering-seringlah mengangguk saat sedang berpendapat. Trik ini memang tidak akan selalu berhasil, tapi dengan mengangguk, kamu akan dianggap lebih tahu dan lebih serius dengan isi omonganmu. Mereka pun akan mempercayaimu. Kalau kamu melihat sekelompok orang sedang beradu mulut, beri mereka makanan. Kalau ada ya, menelan makanan bisa memberi efek menenangkan. Siapa sih yang tidak suka camilan enak, ya kan? Dengan sendirinya, mereka akan lebih merasa lega dan nyaman. Karena itulah, makanan bisa mengurangi ketegangan. Saat kamu sedang mengobrol dengan seseorang, tapi kemudian situasinya menjadi krik, coba tanyakan soal kehidupan pribadinya. Orang yang paling pemalu dan pendiam pun akan senang mengobrolkan tentang dirinya. Dengan begini, dia akan merasa perlu untuk bertanya balik. Obrolan pun akan terus berlanjut. Kalau kamu tertarik dengan suatu tawaran tapi ingin tahu lebih lanjut, pura-pura saja agak kecewa. Cara ini benar-benar berhasil loh. Apa pintunya sudah aku kunci? Oh, colokan setrikanya sudah kucabut belum ya? Kamu selalu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu ya? Coba ucapkan kata-kata nyeleneh saat kamu melakukan aktivitas tersebut. Sebaiknya variasikan kata-kata ini setiap hari. Misalnya katakan kelinci hijau lalu matikan setrika. Saat kamu mulai ragu lagi, kata-kata ini akan jadi pengingatmu. Percayalah, kamu akan lebih tenang. Saat kamu melewati sekumpulan rekan kerja atau temanmu yang sedang mengobrol, lalu mereka melihatmu, perhatikan kaki mereka. Kalau torso dan kaki mereka tertuju ke arahmu, artinya mereka menyambutmu. Kalau torso mereka menghadap ke arahmu tapi kakinya tidak, maka mereka tidak mau ada kamu di situ. Bisa jadi mereka sedang membicarakanmu. Kamu tahu kan antusiasme itu menular? Untuk membuat orang lain mau menerima idemu, bersikaplah berapi-api dan seantusias mungkin. Saat melihatmu begini, kebanyakan dari mereka juga akan bersemangat. Kamu ingin membuat orang lain merasa kurang nyaman? Coba tatap bagian tengah dahinya selama berbicara.
Banyak yang menganggap gestur seperti ini membuat mereka merasa seperti diawasi. Akibatnya, mereka akan merasa tegang. Saat berkenalan dengan seseorang, perhatikan warna matanya. Tak perlu mengingatnya secara detail kok, tapi cara ini akan lebih memberimu kesempatan untuk melakukan kontak mata. Inilah bagian penting dalam berinteraksi sosial. Bahkan yang jauh lebih penting, durasi kontak mata kita. Kalau terlalu singkat, akan terlihat licik dan sulit dipercaya. Dan kalau terlalu lama, akan terkesan mengintimidasi dan membuat kurang nyaman. Kalau kamu menginginkan orang lain menuruti maumu, mintalah mereka melakukan hal yang sulit. Biasanya setelah menolak permintaanmu itu, mereka akan mengiyakan permintaanmu yang lebih mudah, dan justru inilah yang kamu butuhkan. Kalau kamu ingin disukai oleh rekan kerja atau teman sekelasmu, mintalah mereka menjelaskan sesuatu. Perilaku mereka terhadapmu akan jadi lebih baik, dan kamu pun bisa mendapat nilai plus. Saat seseorang mengayunkan telapak kakinya dari depan ke belakang, tandanya dia sedang khawatir. Tapi kalau ayunan kakinya naik turun, kemungkinan dia sedang percaya diri, apalagi kalau dia terlihat bahagia dan tersenyum. Saat berkenalan dengan orang baru, apa kamu sering lupa dengan namanya? Nah, ini triknya. Setelah mengetahui namanya, segera ucapkan beberapa kali. Kamu pun akan lebih mengingatnya. Selain itu, dia akan lebih menyukaimu. Dia akan senang saat namanya dipanggil, karena hal ini membuatnya merasa penting. Saat kamu melihat seseorang sedang berkonsentrasi penuh, ambil saja barang yang dia pegang. Kemungkinan dia tidak akan ingat setelahnya, atau bisa juga berlaku sebaliknya, beri dia barang saat kamu mengajaknya ngobrol, dia tidak akan sadar. Kamu akan terlihat jauh lebih berpengaruh saat bilang, "Saya diberitahu ayah" atau "Saya diberitahu ibu". Kebanyakan dari kita menghormati orang tua kita dan mempercayai mereka dengan sepenuh hati. Jadi, kalau kamu menggunakan trik ini, secara tidak sadar orang lain akan lebih memperhatikan. Kalau seseorang belum menjawab pertanyaanmu secara lengkap atau belum menyetujui pendapatmu, diam saja sampai dia selesai bicara. Trik ini dijamin berhasil. Kalau kamu harus bicara di depan umum, jangan lupa bawa sebotol air untuk berjaga-jaga saja agar mulutmu tidak kering kerontang saat kamu tegang. Selain itu, kamu bisa jeda sejenak untuk minum dan mengingat poin-poin yang terlupa. Audiensmu tidak akan sadar kok. Trik lain untuk kamu yang sering gugup berbicara di depan umum. Segera akui saja ke audiensmu. Dengan begini, suasananya akan berubah jadi santai. Kamu jadi lebih rileks dan mereka akan lebih bersimpati. Mereka akan paham kok. Kalau kamu kurang nyaman menemui orang-orang baru, akali otakmu agar yakin kalau kamu memang nyaman. Saat kamu menampakkan sikap yang tidak gugup, otakmu tidak punya pilihan selain menyesuaikannya. Kalau kamu masih saja gugup, bersikaplah seolah-olah kamu mengenal mereka. Kamu akan merasa lebih nyaman. Orang lain akan senang saat kamu menjadi pendengar yang baik. Untuk menunjukkannya, coba ulangi kata-katanya. Ini akan membuktikan kalau kamu paham dan peduli. Untuk membuat orang-orang di lingkungan sosialmu mempercayaimu, akui saja kesalahan-kesalahan kecilmu. Mereka akan menganggapmu sebagai orang jujur yang tidak takut memperlihatkan sisi lemahnya. Ini akan menguntungkanmu juga loh. Mereka akan lebih mendengarkan pendapatmu saat terjadi perselisihan. Kalau kamu melihat seseorang memainkan serat di pakaiannya, kemungkinan dia tidak sependapat dengan apa yang didengarkan, tapi tidak ingin mengutarakan opininya. Dia justru menggunakan metode pengalihan dan menunjukkan ketidaksetujuannya itu secara diam-diam. Sudah paham kan? Bagus!